Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah wa ya al-hadiruna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Wa qala aidan wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Sari beserta KID kelas 10 yang Bapak banggakan, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, juga kepada umat-umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 10, insyaallah dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi terakhir mungkin ya. Ini materi terakhir dari kegiatan KIDS, yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Yang mana sudah mengetahui bahwa agama Islam, ya, Islam itu agama apa? Dari kata aslama yuslimu islaman, artinya pasrah, ya, pasrah, tunduk. Maka dengan syarat, dalam syarat Islam itu apa? Tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, pasrah terhadap hukum-hukum ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus pasrah, patuh terhadap apa-apa yang telah ditentukan oleh Islam, yang sudah diajarkan dalam agama Islam. Adapun rahmatan lil alamin, kata rahmat tersebut ini sudah jadi mafhum, sudah maklum, sudah mengerti semuanya ada rahmat. Apa sih rahmat? Rahmat adalah kasih sayang. Dari sifat Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka rahmatan lil alamin, maka ini adalah Islam sebagai rahmat, kasih sayang untuk lil alamin, untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Alam di sini apa? Yang disebut alam itu apa sih? Dalam ilmu aqaid, dalam ilmu tauhid, yang disebut alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain dari Allah, maka itu disebut alam. Terus Islam rahmatan lil alamin ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi ayatnya ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam, ya, bagi seluruh alam. Maka dengan adanya diutusnya Nabi Muhammad SAW ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, curahan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW bagi seluruh alam.
Karena apa? Karena salah satu sebab atau wasilah perantara terjadinya adanya alam semesta ini, ya, adanya alam semesta ini adalah wasilahnya perantaranya dari penciptaan nur Nabi Muhammad SAW. Walaupun di sini ada yang menentang, tapi akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah yang pertama diciptakannya adalah nur Nabi Muhammad SAW. Maka tidak salah kalau wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu, kata Allah, kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka dalam Islam sebagai rahmat lil alamin, sebagai kasih sayang, sebagai rahmat, ada yang diartikan bahwa Islam itu rahmatil alamin, damai, aman, tentram, ya, aman, tentram. Maka dalam konsepnya, ya, dalam penyebarannya pun juga, Kanjeng Rasulullah SAW di Mekah itu menggunakan konsep Islam rahmatan lil alamin, sehingga penyebaran Islam di Jazirah Arab itu hanya 22 tahun, ya. Yang mana awalnya itu orang, ya, tapi dengan dakwah Rasulullah SAW alamin, rahmat dengan belas asih, kalau sebenarnya itu dengan cara baik-baik dakwahnya, maka itu bisa diterima oleh orang-orang kaum di Jazirah Arab, ya, Mekah, Madinah terutama, itu hanya 22 tahun, dan selanjutnya dilanjutkan oleh para sahabat. Itu tidak ada kekerasan, ya, tidak ada pemaksaan, karena Islam dalam ajarannya itu, ya, ajaran damai, toleran, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tasamuh, toleransi, tawasud, pertengahan. Itu dalam Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam mengajarkan kedamaian. Jadi tidak benar apabila mengaku atas nama Islam terus tidak ada konsep damai, perdamaian, ya. Itu tidak dicontohkan dari Rasulullah SAW. Seperti di Indonesia itu ada Wali Songo. Wali Songo itu memakai konsep tadi, Islam rahmatan lil alamin, Islam itu damai, Islam itu indah. Maka cara dakwahnya Wali Songo seperti Sunan Bonang, Sunan dan sebagainya itu memakai konsep penyampaian dakwah secara lembut, ya, secara lemah. Maka tidak dibenarkan ini menentang tentang Islam yang mana Islam tersebut itu ada kekerasan seperti apa, seperti terorisme. Ini terorisme tidak dibetulkan. Itu tidak mengatasnamakan Islam, ya. Itu jangan dianggap mengatasnamakan Islam. Walaupun mereka mengatasnamakan Islam, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu apa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka di sini kita sebagai pelajar dalam memahami agama Islam itu harus secara menyeluruh, dan harus dengan guru-guru yang mana guru tersebut itu sudah terbukti keilmuannya dan sudah terbukti gurunya siapa dari mana. Jangan sampai asal milih guru, gitu kan? Itu salah satunya adalah orang-orang yang mana terdoktrin pikirannya, ya, mungkin salah guru dan sebagainya, sehingga memahami Islam itu hanya dengan jihadnya itu jihad secara zahir, ya, jihad secara zahir, dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang mana ayat Al-Quran tersebut tidak mengetahui asbabun nuzulnya, tidak mengetahui tafsirnya, sehingga mengartikan ayat-ayat tentang perang, sehingga orang-orang yang selain mereka itu berhak dibunuh, ya, berhak dibunuh. Fakul musyrikin dan fakul kafir dan sebagainya itu bunuhlah, perangi, sehingga langsung saja diperangi. Karena apa? Karena mereka tidak mengkaji keislaman secara menyeluruh, ya, tidak mengkaji bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu maka hati, ya, karena
zaman sekarang itu banyak yang banyak yang artikan atau yang terdoktrin pikirannya supaya berjihad. Orang-orang yang tidak sama dengannya maka berhak dibunuh, seperti terorisme di Sulawesi dan sebagainya itu. Orang-orang non muslim itu dibunuh karena apa? Karena tadi halal katanya gitu. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun dengan non muslim sekalipun itu Islam mengajarkan apa? Toleran. Tapi toleran di sini ada batasannya. Itu toleran dalam hubungan sosial, ya. Adapun dalam masalah ibadah itu beda lagi. Toleran dalam ibadah, ya tolerannya maksudnya membiarkan ya supaya tenang mereka beribadah, tidak mengganggunya. Tapi jangan sampai dalam toleran beragama itu, dalam beribadah kita apa? Kita mengikuti ibadah orang lain, ya, mengikuti ibadah agama yang lain, ikut-ikutan ke gereja, ibadah bersama-sama, tidak, ya. Kita apa? Ya kita menghormati ibadah agama lain dengan tidak mengikuti ajarannya. Kita tetap kita pegang. Tapi dalam sosial, interaksi antar umat beragama harus kita terapkan. Ya, kita terapkan. Jadi sama non muslim yang mana tidak mengganggu agama Islam, maka wajib kita lindungi. Disebutnya kafir ini. Kalau dalam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, non muslim itu aman, ya aman. Bagi yang tidak mengganggu Islam itu aman, dilindungi oleh Islam. Ya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Itu dengan Islam, kecuali memang ada dalam kondisi tertentu, ya, dengan kondisi tertentu, ya apabila orang-orang muslim itu menyerang secara zahir, secara terang-terangan kepada agama Islam, maka barulah itu terjadi apa? Bisa langsung dihadang perang, ya, melakukan perang. Itu. Jadi dalam konsep Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam damai, antara sesama muslim itu kita harus damai. Apalagi dengan sesama muslim lagi, karena Islam rahmatan lil alamin, Islam adalah agama kasih sayang, maka dengan sesama umat Islam, ya, itu harus ada kedamaian, ya, karena kan Islam itu adalah orang yang mana man salima, yang artinya orang yang mana orang lain itu aman dari lisannya dan tangannya. Maksudnya orang tersebut itu tidak merasakan orang yang lain, ya. Karena dalam agama, apabila kita tidak bisa bermanfaat dengan orang lain, ya, apabila kita tidak bisa bermanfaat dengan orang lain, minimal kita tidak mengganggu orang lain, minimal kita adanya kita orang lain aman. Nah, maka itu disebut Islam, disebut mukmin. Kan? Tenang dengan adanya kita, maka itu adalah salah satu manfaat. Berikan kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, ya minimal kita jangan merasakan orang lain. Itulah salah satu konsep Islam rahmatan lil alamin. Diterapkan dengan ayat yang lainnya, itu yang ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, ya, saudara bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kalian yang berselisih. Damaikan, bukan diadu domba, tapi harus didamaikan. Karena itu adalah ajaran agama Islam. Selanjutnya, dengan supaya dalam agama Islam, terutama antara Islam dan Islam, antara sesama Muslim, kita damai, ya, ada ketenangan, maka di dalam Islam itu harus dikaji ilmu-ilmu akhlak, ya, ilmu-ilmu akhlak. Yang mana ilmu akhlak tersebut adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Dan kemarin sudah kan ya, kemarin sudah pelajari tentang ilmu aqaid, itu adalah fardu ain, ilmu fikih juga fardu ain. Maka
ilmu akhlak juga di sini atau ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafsi, maka ini adalah fardu ain wajib kita pelajari. Karena ini tadi berhubungan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Menjadi damainya Islam dalam penyebarannya, ya dalam bergaulnya itu adalah dengan menggunakan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Yang mana di dalam ilmu akhlak tersebut, apakah akhlak zahir atau akhlak batin, mungkin sudah pernah disampaikan ya tentang akhlak zahir, akhlak batin. Yang mana akhlak zahir itu adalah akhlak yang terlihat, ya baik dalam pembicaraan, dalam pergaulan, itu sama interaksi, ya akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, itu ada ajarannya dalam ilmu akhlak. Makin harus pelajari bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana adab kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan semuanya itu kan diajarkan. Itu diajarkan dalam Islam. Pada orang tua harus berbicara sopan, jangan membentak, itu harus, dan sebagainya, itu kan ada. Guru juga sama, teman juga sama kan. Walaupun kita sama teman itu sebaya, tetap itu ada apa? Ada batasannya. Ada apa? Ada tata krama yang menjadikan rahmat, yang menjadikan saling sayang menyayangi, yang menjadikan saling cinta mencintai, itu adalah ada konsep Islam. Maka di dalam Islam tersebut itu ada ilmu akhlak, yang akhlak tadi menyampaikan atau mengajarkan tentang ilmu akhlak zahir dan akhlak batin. Ini dalam hati juga, ini harus kita bersihkan, harus mengetahui tentang sifat-sifat yang buruk dan harus mengetahui sifat-sifat yang baiknya dan bagaimana cara membersihkannya. Contoh yang menjadikan antar sesama muslim itu ada pertengkaran, itu karena apa? Karena tidak ada cinta. Awalnya apa? Karena ada rasa dengki, ya. Karena ada rasa dengki, ada rasa hasud. Yang mana dalam ilmu akhlak itu hasud adalah termasuk penyakit hati, ya, termasuk penyakit hati. Maka itu harus apa? Harus dibuang, berusaha dibuang, diridhoi, latihan supaya kita tidak hasud. Dengan apa? Dihiasi dengan sifat husnul, ya, berbaik sangka kepada orang lain. Maka kalau kita selalu berbaik sangka kepada orang lain, tidak ada suudzon, ya. Terus dalam maksud itu, dalam agama itu kita harus bersyukur kepada Allah, ya, atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah. Ada konsep qanaah, ya, merasa cukup apa-apa yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tidak akan hasud kepada orang lain, ya. Tidak hasud terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain. Yang mana kalau dengan hasud tersebut itu akan apa? Akan menjadikan penyakit hati, yang mana akan tidak menjadikan ketenangan kepada kita. Itu tidak akan menjadi tenang kepada kita itu apabila ada hasud. Orang lain yang punya nikmat, kita yang sakit, ya. Orang lain yang punya motor baru atau apa, ya, terus kita merasa iri, gitu kan? Kita merasa tidak enak dengan nikmat orang lain tersebut. Maka yang jadi sakit siapa? Kita. Tapi kalau kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, maka kita akan tenang saja, alhamdulillah saja. Orang lain mendapat nikmat, ya alhamdulillah, syukur. Mungkin itu bagiannya, kita mungkin belum, atau nikmat kita bukan dari harta, mungkin dari keterangan hati dan sebagainya. Itu akan apa? Itu akan tenang. Dan kesananya itu tidak akan apa? Tidak akan hasud. Ya, tidak akan hasud, tidak akan hasud, dan kesannya itu tidak akan apa? Tidak akan terjadi permusuhan, pertentangan dan sebagainya. Ya. Jadi konsepnya Islam rahmatan lil alamin itu adalah kita pelajari apa? Ilmu akhlak. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama itu dengan penuh akhlak. Karena akhlak Rasul adalah Al-Quran, ya. Rasul adalah akhlaknya tinggi, sehingga Islam bisa menyebar dengan akhlak mulianya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadikan konsep Islam rahmatan lil alamin, antar sama Islam damai, antar umat beragama juga damai. Apa yang dikaji adalah ilmu akhlaknya, kita harus kaji. Jangan hanya akidah dan tauhidnya, akidah dan fikihnya saja. Maka tapi harus dikaji akhlak. Tidak mengkaji akidah, takutnya bisa menjadi kafir. Tidak mempelajari ilmu fikih, ya, tidak mempelajari ilmu fikih, mengkaji ilmu akhlak, tapi tidak mengkaji ilmu fikih, maka itu menjadi fasik. Ya, ini dalam ilmu kita sambungkan. Orang yang mengkaji ilmu fikih
mengkaji ilmu fikih tentang ibadah-ibadah, ya, tentang masalah ubudiyah ibadah, tapi tidak mempelajari ilmu akhlaknya, tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka orang tersebut adalah fasik, ya, orang tersebut fasik. Apa fasik? Dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan sebaliknya, apabila orang tersebut hanya di akhlak saja, dengan sesama baik, gitu kan, tidak ada orang lain aman, tapi tidak mengkaji ilmu fikih, maka ini bisa zindik, ya. Apa zindik? Zindik itu jika Islam padahal. Kenapa? Karena dalam ibadahnya tidak sesuai dengan ilmu fikih, ya, diabaikan ilmu fikih. Sholat tidak sesuai dengan ilmu fikihnya, kan? Dalam wudhunya tidak sesuai dengan ilmu fikihnya, ilmu fikihnya tidak tahu bagaimana cara wudhu, tidak tahu bagaimana dasar, hanya turut mening saja, jadi fasik orang tersebut, ya, mengabaikan baik. Kan ada yang seperti ini bahasanya, anu penting mah akhlak sing benar, gitunya akhlak sing benar, baik di sholat oke, apalagi seperti itu, orang tersebut itu langsung kafir, ya. Dihukumi apabila orang tersebut meyakini seperti itu. Anu penting mah akhlak sing benar, akhlak aja yang bagus, ya. Sholat mah hanya lohir saja, hanya cangkang ke basuna itu, ya, itu tidak seperti itu. Jadi harus dikaji semuanya, ilmu aqaidnya dikaji, ilmu fikihnya dikaji, dicari, dipelajari, diamalkan, ilmu akhlaknya juga harusnya dikaji, maka akan selaras. Terutama tadi yang konsep rahmatul alamin adalah dengan akhlak, mempelajari akhlak. Dan akhlak itu diaji tadi, yang batinnya itu mengkaji bagaimana sugon, ya, berbaik sangka, bagaimana tawadu, bagaimana qanaah, merasa cukup, bagaimana ikhlas, bagaimana sabar, dan sebagainya. Kalau itu dikaji semuanya itu, maka kita dengan sama itu akan tenang, akan damai. Tidak akan ada perselisihan, pertentangan kalau dikaji, ya. Karena yang muncul dari permusuhan, yang pertentangan itu apa? Dari hatinya itu adalah hati kotor, tidak ada bersih, tidak mengetahui penyakit hati. Maka dari sana lagi, ya, singkatnya bahwa kita ingat pelajari ilmu akhlak itu, atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafsi, menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Paham ya? Yang ditanyakan sudah paham ya semuanya, ya. Jadi kita pelajari ilmu akhlak, ya, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Terus sedikit, bagaimana Islam Nusantara? Ini mungkin kalian ada yang bertanya, ya. Bagaimana dengan Islam Nusantara yang kemarin ramai Islam Nusantara? Apakah itu sama Islam? Itu maksud Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara, ya, Islam yang ada di Nusantara, terutama maksudnya di Indonesia. Bukan berarti Islam Nusantara itu Islam Nusantara menjadi ajaran Islamnya dirubah, tidak. Ajaran Islamnya tetap sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya saja kebiasaan yang ada di Indonesia itu adalah damai, aman, tentram, ya. Biasa ada seperti kebiasaan Islam di Nusantara, ada tahlilan, sebagainya, ada maulidan dan sebagainya, itu dari Islam Nusantara. Bukan berarti Islam Nusantara itu sholat, contohnya ada rumor bahwa sholatnya itu bisa memakai terjemahan bahasa masing-masing. Allahu Akbar diganti dengan Allah Maha Besar, Allah Maha, tidak, ya. Itu salah persepsi. Terus kalau meninggal, katanya ada berita bahwa kalau meninggal itu nanti pakai batik, ya. Itu tidak, ya. Walaupun Indonesia itu batik, khasnya batik, tapi dalam meninggal ya tidak batik, tapi memakai kain kafan yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk apa?
Itu untuk Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu adalah apa? Konsep Islam yang mana tadi toleran, ya, damai, terus apa? Tawassul pertengahan. Yang menjadikan tadi Islam rahmatan lil alamin. Sakitu bendernya mas sahur lah terus cekap atasnya inti nama eta lah. Jadi kita apa harus apa? Antara sama Islam, muslim itu harus damai, antara Islam dan non Islam juga harus damai, antara Islam antara kita, ya, kita sebagai umat Islam dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga kita harus ada adab, harus damai, ya, kecuali mungkin makhluk-makhluk yang mana membahayakan, itu beda lagi, ya, itu silakan, itu boleh dibunuh kalau makhluk-makhluk hewan-hewan yang mana membahayakan. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apunten apabila ada kekurangannya dan kesalahannya. Ini mungkin sesi terakhir, ya, materi terakhir. Mohon maaf dari awal sampai sekarang apabila penyampaian itu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Mohon maaf, mohon dibetulkan. Dan terima kasih kalian telah menyimak, ya, telah menyimaknya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga amal puasa kita yang sekarang 23 diterima oleh Allah, dan kedepannya juga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam melaksanakan ibadah, sehingga puasa kita menjadi puasa makbul, mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kesananya kita menjadi Aidil Fitri, kembali kepada kesucian. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf, ya, mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Boboran, nah, ilujak boboran siam kasadayana. Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang sampailah kita pada sesi terakhir, akan ada penutupan. Mohon ditunggu sebentar. Oh gitu. Langsung, astagfirullah, karunya atau buat? Masih ada anak-anaknya? Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Terima kasih. Selama berhari-hari kalian sudah mengikuti Smartren, dan sebenarnya Smartren masih panjang, ya, masih sampai nanti kalian harus mengisi buku kegiatan Ramadan itu diselesaikan sampai akhir Ramadan. Terus nanti setelah Lebaran dikumpulkan ke guru agamanya masing-masing, gitu ya. Nah, ya. Kita berharap apa yang sudah kita lakukan ini bisa mendapatkan ridho dari Allah, bisa mendapatkan balasan yang bagus dari Allah, kita mendapatkan pahala yang berlimpah, kita dilimpahkan rezeki oleh Allah,
semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Jadi mungkin untuk kegiatan Kids Ramadan ini dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih sekali ke anak-anak OSIS, MPK yang sudah banyak membantu, terus untuk peserta semuanya, siswa-siswa semuanya, terus para pengisi acara, kita terima kasih sekali karena acara ini sudah terselenggara dengan lancar, dengan sukses. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Kalau ada salah-salah, baik dari anak-anak OSIS MPK, atau dari kami penyelenggara, atau dari pemberi materi, kami mohon maaf. Ya, memaafkan, kita saling memaafkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kegiatan Smart Trade ini. Kita tutup. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah di hari Ramadan ini. Oh iya, satu lagi. Dari sekolah mengucapkan selamat Idul Fitri meskipun masih jauh, tapi kesempatan ini hanya kali ini bisa berbicara dengan kalian. Selamat Idul Fitri, semoga apa yang kita lakukan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan bisa diterima Allah dan kita kembali ke fitri lagi. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat berkegiatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kids ini sudah terlaksanakan dengan lancar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Marilah kita tutup kegiatan kajian Islam di sekolah pada hari terakhir ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.